Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi. Saya berasal dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan saya mahasiswa baru jurusan manajemen di IPM Bekasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya tentang pemahaman saya tentang teori organisasi yang saya pelajari kurang lebih selama 2 bulan ini. Dari namanya saja, teori organisasi. Organisasi di desa saya atau pemahaman saya sendiri, awalnya itu organisasi itu sebagai kelompok atau komunitas tertentu saja, tapi saya tidak tahu apa tujuan dari organisasi tersebut, apa manfaatnya, dan bagaimana untuk menjalankannya. Setelah saya belajar teori organisasi, saya sedikit lebih memahami organisasi tersebut secara garis kecilnya atau secara kecilnya bisa disebut sebagai perkumpulan yang lebih dari satu orang dengan tujuan yang sama. Artinya, jika perkumpulan tersebut memiliki tujuan yang berbeda atau di dalamnya ada anggota yang memiliki pendapat tentang tujuan tersebut berbeda, maka organisasi tersebut tidak dapat dijalankan karena membuat tujuan dari organisasi tersebut tidak menentu, tidak tahu akan kemana jalannya organisasi tersebut. Oke, selanjutnya saya juga belajar tentang leadership atau kepemimpinan. Saya berpikir ke belakang, yaitu ketika saya menjadi seorang leader sebagai ketua OSIS sekolah saya berpikir ketika itu saya menjadi seorang pemimpin yang buruk dan menjadi seorang pemimpin atau leader yang kurang baik bagi anggota saya, yang membuat anggota saya berjalan kurang baik dan performanya cukup buruk bagi saya. Seandainya saya belajar ini lebih awal, mungkin saya bisa menjadi pemimpin yang baik bagi anggota saya ketika itu. Oke, selanjutnya saya juga belajar tentang administrasi. Kata yang umumnya digunakan di desa saya itu tentang administrasi adalah pembayaran. Jika di sekolah disebut juga sebagai pembayaran uang sekolah. Saya tidak tahu apa itu administrasi, apa fungsinya dan sebagainya. Sekarang saya telah lebih memahami administrasi itu adalah kegiatan memberi bantuan, mengolah informasi manusia yang dilakukan dengan satu tujuan dalam suatu organisasi. Jadi saya berpikir administrasi itu bukan hanya pembayaran tapi juga kegiatan memberi informasi. Mereka lah yang memberi informasi, memberi bantuan dan segala macamnya dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya tentang manajemen. Kata manajemen itu cukup asing bagi saya awalnya karena ketika saya belajar tentang manajemen di sekolah menengah atas, itu tentang penjelasannya saja tidak mendalam dan tidak mendetail yang membuat saya kurang paham. Tapi ketika saya belajar di teori organisasi, saya bisa lebih jelas pemahaman saya tentang manajemen tersebut, yang mana manajemen itu bergantung pada yang dilakukan atau yang telah ditetapkan oleh administrasi. Jadi manajemen dan organisasi itu juga saling ketergantungan dan berpokok pada organisasi. Artinya di dalam suatu organisasi tersebut
ada administrasi dan juga ada manajemen. Administrasi yang menjalankan manajemen di dalam suatu organisasi. Sedangkan administrasi juga dianggap sebagai makna sempit dari manajemen tersebut. Artinya administrasi dan administrasi dan manajemen tersebut saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan dalam organisasi. Artinya manajemen itu suatu proses yang dilakukan agar organisasi tersebut mencapai tujuan yang diinginkan para anggotanya. Manajemen juga berfungsi dalam organisasi, yaitu sebagai perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengimplementasian atau directing, dan pengendalian atau pengawasan atau controlling. Oke, selanjutnya tentang strategis atau strategi. Strategi tersebut adalah rencana awal dalam suatu organisasi atau rencana awal agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dan strategi tersebut juga dapat melindungi perusahaan atau organisasi tersebut dari pesaing-pesaing organisasi lainnya atau perusahaan lainnya yang membuat rencana awal atau pemikiran kita lebih ke depan untuk melindungi organisasi tersebut. Di dalam strategi juga terdapat tingkatan-tingkatannya. Dan dalam proses pembuatan strategi tersebut juga dilakukan dengan cara menilai, menganalisis, dan menentukan strategi yang diinginkan agar organisasi tersebut dapat terlindungi dan dapat berjalan dengan baik. Dalam manajemen atau organisasi terdapat pemimpin atau leader, yaitu kita dapat sebut sebagai manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen, bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi tersebut dijalankan dengan baik. Artinya, manajer inilah tonggak awal dari suatu manajemen dan organisasi tersebut. Beliaulah yang akan bertanggung jawab atas resiko yang terjadi jika terjadi dalam organisasi yang dia pimpin tersebut. Dan beliaulah yang mengatur dan memastikan agar organisasi tersebut dijalankan dan dikembangkan dengan baik. Saya juga belajar tentang lebih menjelaskan tentang perilaku organisasi, yaitu membuat organisasi lebih dinamis dan lebih efisien, efektif, dan produktif. Artinya suatu organisasi akan dikatakan berjalan baik jika dilakukan dengan efisien, efektif, dan produktif atau menghasilkan. Juga variabel positif dalam organisasi yaitu penugasan teknologi, struktur organisasi, karyawan yang menjalankannya. Artinya pemimpin atau leadership, kembali lagi ke awal yaitu tentang leadership tadi, mereka lah yang akan bertanggung jawab atas sesuatu yang telah mereka putuskan dalam suatu organisasi tersebut, sehingga karyawan dapat mengutarakan pendapatnya bagaimana agar organisasi tersebut bisa lebih maju dan lebih baik lagi, dan yang menentukan pilihan akhirnya adalah leadership atau pemimpin dari organisasi tersebut. Di dalam teori organisasi juga terdapat tentang kekuasaan dan kewenangan, yang mana asalnya kekuasaan dan kewenangan itu mempunyai arti yang cukup berbeda. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak dari orang yang
berkuasa tersebut. Sedangkan kewenangan adalah hak untuk menentukan sesuatu apakah itu dilakukan atau tidaknya oleh seseorang. Dan setiap kegiatan yang dilakukan tersebut ada risikonya, yaitu banyak risiko yang datang baik dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut. Yang mana asalnya mereka muncul pertanggungjawaban atau bertanggung jawab atas resiko yang telah timbul tersebut, baik oleh pemimpin maupun bawahan atau karyawannya tersebut juga. Di dalam manajemen atau organisasi juga terdapat etika. Pengertian dari etika adalah keyakinan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Etika dalam manajemen berbicara mengenai nilai yang dianut organisasi sesuai bisnis yang dijalankan, etis atau tidaknya. Artinya, dalam artiannya, etika tersebut adalah apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruknya. Apakah hal tersebut etis atau tidak yang dijalankan dalam manajemen atau organisasi tersebut. Baiklah, sekarang hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Jika pada awal video saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sekarang saya akan mengakhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.